Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama mentelaah memahami materia Sirah An-Nabawiyah. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah pagi hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, Islam dihadirkan sebagai satu-satunya agama dengan pengertian sebuah pandangan hidup, tidak saja cara pandang, namun praktek-praktek kehidupan dijelaskan oleh Islam. Dan Islam pada masa Rasulullah Muhammad dan kita bagian dari umat ini adalah umat akhir zaman. Ditegaskan di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, antum utimmuna sab'ina umat. Kamu adalah penyempurna 70 umat. Wa antum khairuha, dan kamu adalah terbaik dari 70 umat. Jadi kita ini penutup umat-umat muslim sebelumnya. Adapun Yahudi yang masih bertahan dengan keyahudiannya, maka mereka itu keluar dari 70 umat. Sebab Yahudi Nasoro itu agama yang nyebal dari agama Islam leluhurnya. Jadi nabi-nabi Bani Israel, juga nabi-nabi sebelum Bani Israel, itu nabi-nabi muslimin, mukminin. Kemudian setelah turunnya Al-Quran ini, Nasoro yang masih bertengger pada kenasranian, padahal Nabi Isa itu muslimun dan umatnya itu umat muslim. Bisa ditelusuri di dalam Al-Quran surah Al-Imran. Falamma nafassa Isa minhumul kufur. Ini akhir-akhir dakwahnya. Saat Nabi Isa merasakan dari mereka mengikutnya kufur, kekufuran. Man ansori ilah. Kufur di sini adalah pengkhianatan, di mana ada sebagian kaum muslimin yang penolong-penolong Nabi Isa itu sudah berkhianat, sehingga ancaman bagi jiwa Rasulullah Isa. Lalu Nabi Isa mengatakan,
Man ansori ilallah. Nah, dari kata itu disebut nasoro. Man ansori ilallah. Siapa penolong-penolongku untuk mengajak manusia kepada masa depan akhirat, tujuan Allah. Jadi para nabi itu mengajak kita untuk membangun sebuah kesadaran bahwa masa depan kita ini akhirat. Dunia ini bukan satu-satunya tolok ukur kebahagiaan, kesuksesan. Qolal hawari. Hawari di sini orang-orang yang tulus, hatinya putih, dengan pengertian membela dakwah Islam yang dibawa Nabi Isa. Nahnu ansarullah. Kami ini wahai Nabi Allah, penolong-penolong Allah. Saking dekatnya Islam itu, ya, karena Islam ini bukan gagasan yang dibikin oleh manusia, pandangan yang dibikin oleh manusia, yaitu konsep hidup yang orisinil dari Allah. Makanya bahasanya nahnu ansarullah. Jadi kalau kita punya kepedulian terhadap Islam dan perjuangan Islam, maka kita ini penolong-penolong. Jadi nahnu ansar. Amanna billah. Kami tetap siap. Kami tetap punya komitmen. Kami tetap punya kepedulian. Amanna billah. Yang dasarnya iman kepada Allah. Bukan pergantian suasana lalu berganti standar iman seperti sebagian pengikut Nabi Isa alaihissalam. Karena godaan-godaan kesenangan dunia lalu imannya tergadaikan. Padahal iman Islam itu pemberian yang paling agung dalam kehidupan seorang manusia. Sebab inilah modal kita selamat di masa depan akhirat. Sering saya ingatkan berdasarkan Al-Quran, sehari di akhirat itu 1000 tahun. Wa innal yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Sesungguhnya sehari di akhirat itu kalau dikonversikan dengan waktu kita, sehari itu 1000 tahun. Berarti apa? Bobot iman, bobot Islam, konsep-konsep yang diajarkan nabi-nabi itu luar biasa mahalnya. Kalau kita lihat hari ini, konflik-konflik yang terjadi itu kan karena memaksakan pandangan hidup. Ada blok-blok militer, blok ekonomi. Itu sebetulnya percaturan pergolakan pandangan hidup yang disebut agama. Maka fashhad bi anna muslim. Saksikan wahai Nabi Allah, kami ini muslim. Ya. Jadi ketika Nabi Isa ya, masa-masa akhir kehidupannya, nanti berapa abad kemudian ada jeda, Allah tidak mengutus Nabi. Ini terjadi sebuah pergeseran nilai pandangan hidup, sehingga yang menguat adalah Nasoro itu, sehingga nilai-nilai Islam sudah terkikis dari pengikut. Itu memang secara alamiah gitu, tidak menutup kemungkinan Muslim yang akan tergerus konsep-konsep keimanannya, dasar-dasar keyakinannya. Sebab manusia ini pasti punya keyakinan. Cuma yang masalah, apakah yang diyakini ini ya, berdasarkan berita yang benar. Jangan sampai yang kita yakini ini tidak bertumbuh pada berita yang benar atau sumber yang benar, sehingga ada gagasan komunisme, sosialisme, dan isme-isme yang dibikin manusia pada zaman hari ini. Nah, maka
Al-Quran ditetapkan oleh Allah sebagai standar akhir zaman, pelanjut standar Muslim, Injil maupun Taurat, dan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada Nabi, kepada para Nabi. Nah, di sini ada Allah. Kita sampai pada fase fondasi masyarakat Muslim yang baru ini. Dikatakan baru, ya fase setelah Injil ditarik oleh Allah digantikan Al-Quran, yang di dalam bahasa Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kusempurnakan buat kalian manusia dinaku, pijakan agama, pijakan keyakinan. Jadi din di sini maknanya pijakan keyakinan. Saya punya yakin, pijakannya apa? Sebab percaya itu pasti berita. Sehingga kegaiban, gaib di dalam ajaran Islam itu sesuatu yang tidak mungkin dikenal kecuali lewat berita yang valid, yang akurat. Nah, bertanya, kalau manusia itu ada lali, ada lupa, ada fase-fase terkikis karena generasi berikutnya tidak dipelihara, sehingga konsep dasar keimanannya hilang, lalu mengadopsi konsep-konsep kehidupan yang bukan orisinil dari Allah. Kan bisa terjadi. Saya Muslim kalau dulu era-era, dan sampai hari ini saya Muslim, tapi saya kan komunis. Jangan katakan saya ini komunis, saya sholat, saya zakat, puasa, haji. Tapi konsep-konsep pemahaman saya tentang kehidupan itu komunisme. Karena terjadi. Dan era-era tahun 65-60-an ada sosok, kita punya seorang pejuang namanya Tan Malaka. Tan Malaka itu punya gelar Datuk Sultan Ibrahim, itu kan Muslim keluarga, tapi komunis. Jadi konsep pemahaman kehidupan, pandangan hidupnya komunisme. Nah, ini kan bahaya. Nah, maka hadirin rahimakumullah, ya kita punya pandangan sendiri tentang Islam ini, bahwa Islam itu bukan urusan akhirat, Islam itu urusan hari ini. Keimanan tentang akhirat itu harus ditunjang dengan pemahaman yang benar. Justru dunia ini dalam pandangan Islam penting, karena penting dikasih aturan main supaya tidak main-main gitu. Ada permainan. Jadi aturan main, prinsip dasar keyakinan itu yang harus dipijaki dulu. Jadi al-yauma akmaltu lakum din di sini pijakan keyakinan. Nah, nanti ketika pijakan keyakinan itu dijalankan dalam bentuk laku, itu namanya millah. Jadi prinsip dasar keimanan itu, sebab orang tidak punya keyakinan. Cuma ketika meyakini sesuatu, apakah beritanya valid, akurat, maka diturunkan nabi-nabi, dan itu bisa diteliti dengan secara nalar bahwa nabi itu memang betul-betul nabi. Sulit dengan nalar orang, ya coba buktikan bahwa nabi bukan nabi, itu sulit. Tapi kalau membuktikan nabi itu memang nabi, jauh lebih mudah. Satu contoh ya yang paling sederhana, tapi ini bukan sederhana kalau kita bicara iman, Al-Quran itu. Coba Al-Quran, pembicaraan Quran ini tidak pernah usang. Dan yang dibicarakan Quran itu dasar-dasar kehidupan manusia. Kalau mujizatnya Nabi sebelumnya kan musnah ya, seiring wafatnya Nabi. Tapi Al-Quran ini tetap ada sampai hari ini, dan itu bisa diteliti, informasi yang segar, malah bisa mengkritisi pandangan-pandangan hidup yang dibikin-bikin manusia. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka al-yauma akmaltu lakum
dinakum, bukan sekedar ku sempurnakan, wa atmamtu, aku cukupkan. Nikmati nikmat. Jadi nikmat iman dikasih konsep dasar pijakan yakin, kemudian ada operasional dari keyakinan dalam bentuk kegiatan. Wah, itu sesuatu yang mahal, karena sempurna dan cukup. Bukan itu saja, wahudin, aku berikan legalitas pengesahan. Loh, kalau Allah sudah mengesahkan, sulit sulit untuk dikalahkan. Tetap bertengger seperti apa? Sebuah gunung gitu, untuk menstabil rotasi bumi. Jadi Al-Quran ini menstabil, ya, bumi dan kegiatan yang ada di dalam bumi. Dan ini bisa dibuktikan betapa ketika Islam 9 abad menguasai dunia ini, dunia dalam berbagai macam bentuk kegiatannya aman. Coba ketika Barat belum 2 abad semacam ini, ya, perang selalu semakin meluas, kecemasan global itu terjadi semacam ini. Maka hadirin rahimakumullah, kita bisa menelusuri bagaimana fondasi masyarakat baru, dalam arti baru, penutup, penyempurna, ya, yang tidak seperti, ya, Muslim, Islam, konsep-konsep Taurat, Injil sebelumnya. Jadi Al-Quran ini penutup, pelanjut, penyempurna yang cukup. Sebab kita ini 70 umat akhir zaman itu. Di sini ada rahimakumullah. Dulu pernah kita bahas tentang hijrah. Nah, ada sebuah suasana tekanan yang begitu keras, penolakan yang begitu keras, walaupun penolakan ini itu ya di atas namakan massa. Tapi sebetulnya yang menolak di Mekah itu sebetulnya para aristokrat bangsawan Mekah. Kenapa? Dengan agama yang didengungkan, disebarkan mulai tahapan rahasia sampai tahapan-tahapan terang-terangan, itu ancaman bagi fondasi kehidupan para bangsawan Mekah waktu itu. Coba, manusia diajak hanya sebagai hamba Allah dengan sistem penghambaan Islam. Berarti ini kan memaknai konsep kebenaran. Itu tidak boleh dibikin orang. Itu kan ancaman, ya. Karena konsep-konsep yang dibikin selama ini di Mekah ini oleh para aristokrat tadi, oleh para bangsawan ini tadi, dalam memaknai kebenaran, ya. Kemudian di dalam kehidupan Mekah tadi itu ada berbagai macam bentuk, ya, aliansi suku-suku, dan ini dipelihara. Pandangan-pandangan suku ini dipelihara. Tapi yang memaknai, yang mengatur ini orang-orang Quraisy, sebab Quraisy itu klan yang dominan. Jadi di sekitar Mekah itu banyak sekali suku-suku itu. Dan ini konsep-konsep ketuhanannya dipelihara oleh bangsawan ini. Sebab dia memandang ini harus dipelihara. Kenapa? Secara ekonomi menghasilkan. Secara politik Quraisy ini mengendalikan. Karena ini suku terbesar, maka ada terjadi musim haji. Jadi pelihara haji yang berdasarkan agama suku-suku itu tadi. Tapi yang mengatur pelaksanaannya Quraisy. Jadi mereka itu memelihara haji juga. Tapi diambil dari sisi apa? Pertemuan dari berbagai macam suku ini, kehidupan ekonomi hidup. Ini berarti apa? Agamanya itu agama yang diatur, bukan agama yang ngatur. Ini bisa terjadi tidak sampai hari ini? Itu bisa saja terjadi. Agama yang diatur bukan agama yang mengatur. Jadi agama yang dikendalikan bukan agama yang mengendalikan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Itu kan reaksi luar biasa. Maka sampai terjadi hijrah. Hadirin rahimakumullah. Apa pertama yang dibangun Rasulullah setelah hijrah? Ini penting untuk diungkap.
ternyata Rasulullah ini bukan orientasi bangun perumahan para imigran nanti. Sebab ini sebuah keniscayaan, mereka kan tanpa membawa apapun. Jadi hijrah ke Madinah itu bukan seperti wisata, itu ancaman nyawa itu. Sampai Rasulullah sendiri malam harinya kan dikepung rumahnya itu. Sebab dalam analisa Quraisy, kalau sampai Rasulullah itu keluar, itu tercoreng ya para bangsawan Mekah. Kenapa? Berarti mereka tertuduh tidak bisa melindungi multi agama. Ini secara politik. Ini. Makanya Rasulullah mencari suaka sebelumnya kan secara pribadi dan beberapa orang ke Taif. Dan perlu diketahui bahwa hijrah ini bukan pertama kali ke Madinah. Hijrah pertama ke Habasah. Kenapa kok ke Habasah? Karena Habasah itu orang beragama. Yang waktu itu Kaisar Negus atau Najasyi itu agamanya Nasoro. Sebab konsep-konsep Nasoro kan masih mengakui Nabi kan itu kan. Maka dia ke sana sampai terjadi dapat suaka politik dan dilindungi di Habasah, di Ethiopia. Itu perjalanan jauh kan dari Mekah ke Ethiopia berapa bulan itu kan sana. Nah, di sini hadir rahimakumullah, yang terakhir itu hijrah ke Madinah karena suasananya tidak aman. Ya, sebab dua pilihan saja waktu itu. Kamu mengikuti pijakan agama kami di sini namanya Quraisy. Yaitu agama yang diatur itu tadi, bukan agama yang mengatur. Itu. Atau kamu keluar dari Mekah. Tapi dilematisnya gini, kalau keluar dari Mekah, ini berarti pemerintahan Quraisy ini secara hubungan internasional, meskipun waktu itu komunikasinya kan masih terbatas, tapi hubungan dagang ini sudah menjalin ke wilayah-wilayah Persia, wilayah Romawi. Ini kan harus dijaga Quraisy ini, ya, bahwa Quraisy mampu melindungi rakyatnya. Makanya dicegah Rasulullah ini jangan sampai keluar. Jadi dilematis, tetap di Mekah, tapi mengikuti konsep pandangan hidup Mekah. Tapi kalau keluar, tercoreng pemerintahan Mekah. Itu ya. Tapi, nah itu tadi, kalau dibiarkan di Mekah, daya tariknya luar biasa. Makanya kita Muslim ini, itu ya, memang ada hal yang rasional. Apa rasionalnya? Melalui edukasi pendidikan memperkenalkan Islam. Itu ya. Tapi tidak semua cara harus dipakai. Sebab Islam itu dari Allah, punya cara tersendiri. Makanya Rasulullah mulai secara rasional sembunyi-sembunyi. Tapi ketika diperintah terang-terangan kan bahaya. Tapi ini perintah Allah ya. Sehingga menimbulkan reaksi luar biasa. Ya, gaduh di dalam Mekah itu sendiri. Maka dengan pertolongan Allah, Rasulullah itu lulus. Ini ya. Coba bagaimana ya pada waktu itu sampai setan itu ya, itu tertidur ketika ngepung rumah Nabi. Ini kan luar biasa dari Allah kan. Ya, nah, sampai maka kita sebagai Muslim, sebab Islam itu sebagai kebenaran itu bukan mencari orang, tapi orang itu yang akan mencari kebenaran. Kenapa? Kebenaran Islam itu ilmiah, alamiah. Artinya ilmiah itu punya pijakan ilmu. Kamu yakin pijakannya apa? Jangan sekedar percaya, tapi harus yakin. Mantap itu kan. Nah, kemudian alamiah, yang alamiah jangan dicari orang. Yang dilarang oleh Allah itu sebetulnya itu yang paling ya bahaya, dan manusia tidak mau bahaya. Yang diperintah Allah itu alamiah, yang diperintah itu yang dicari manusia. Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, maka dengan pertolongan Allah, ya, pertolongan Allah,
Rasulullah bisa sampai ke Madinah, dan beberapa orang itu ya rela meninggalkan dunianya, bisa itu aset tanah, aset rumah, atau toko yang ada di pasar sebagai apa? Kompensasi bebas untuk ke Madinah. Jadi tidak bawa apa-apa di sana. Tidak bawa apa-apa kecuali beberapa bekal makanan untuk sampai ke Madinah. Coba jam waktu itu alat transportasinya bisa berjalan, ada yang kuda, ada yang unta. Hadirin rahimahullah, itulah peletak dasar masyarakat Islam. Kemudian ketika di sana apa yang dibangun? Di dalam sejarah disebutkan membangun masjid. Dulu kan apa kok masjid? Karena masjid itu dalam pandangan Islam itu tolok ukur keimanan seseorang. Disebutkan di dalam surah At-Taubah, salah ayatnya 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah tidak lain kecuali apa? Man amana billah, orang-orang yang percaya kepada Allah. Jadi keyakinan seseorang itu teruji dalam masyarakat Islam, peduli tidak dengan masjid itu. Itu sebab bahasanya sesungguhnya tidak lain yang memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan di sini bukan sekedar hadir untuk sholat, tapi memfungsikan masjid itu sebagai penggerak kegiatan umat. Nah, ya. Nah, sekarang kan banyak model-model pengelolaan masjid yang bersentuhan langsung dengan apa? Memfasilitasi kegiatan umat Islam. Tidak saja mengedukasi bagaimana konsep dasar Islam, tapi seharusnya masjid itu mampu ya, mensuplai kebutuhan-kebutuhan warganya. Kemudian apa? Itu legalitas iman. Man amana billah, orang-orang yang iman kepada Allah, maka harus ada kehadiran ke masjid, harus ada kepedulian mengurusi pusat Islam itu sendiri. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, percaya masa depan akhirat. Jadi orang percaya akhirat itu belum memiliki legalitas pengesahan sebelum dia punya kepedulian kepada masjid Allah. Alhamdulillah bangunan-bangunan masjid di era-era sekarang ini sudah megah-megah. Tapi kegiatan ilmu harus, karena itu pusat keilmuan, dan masjid itu memang bangunan khusus Allah. Kalau umpama istana itu kan lambang negara, karena di sana tinggalnya kepala negara. Coba kita ini kepala negara saja paling lama kalau presiden kan 2 periode. Setelah itu udah tinggal lagi kan. Karena itu lambang. Coba masjid ini status kepemilikannya milik Allah. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalat wa atas zakat, diakui legalitas ya mendirikan sholat dan bayar zakat. Itu kan penting berarti. Jadi legalitas iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Pengesahannya itu kalau kita terpaut hati kita di masjid. Kan disebutkan 7 golongan ini yang mendapatkan rasa aman di saat kecemasan hiruk pikuk itu melanda seluruh manusia. Apa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Itu ya. Jadi nanti ditetapkan ini sampai akhir hayat kita ini legal iman kepada Allah, hari akhir, bayar sholat, bayar zakat. Yang nomor 5 apa? Walam yakhsha illallah, akan dicabut kecemasan di dalam hati, tidak takut kecuali kepada Allah. Itu jaminan ketenangan Islam. Maka Rasulullah ketika di Madinah itu bangun masjid. Masjid pertama itu
Masjid Kuba kan. Masjid Kuba itu pertama berapa radius berapa kilo dari Masjid Nabawi hari ini. Masih ada masjid itu. Hadirin rahimakumullah, saking pentingnya ini, maka pertama kali Rasulullah bukan bangun kantornya, bukan bangun tempat dia menetap, ya, tapi bangun masjid. Kenapa? Di sanalah disampaikan pesan-pesan Islam. Nah, ya. Kemudian berarti Rasulullah ini kan negarawan. Yang nomor dua, apa yang dilakukan Nabi di Madinah? Nah, kalau di sini disebutkan al-mu'akhah bainal muslimin amatan wal muhajirin wal ansor. Jadi Nabi membangun persaudaraan antara muslim secara umum. Jadi ikatan muslim itu. Makanya Islam sekarang ini kan dikoyak dengan berbagai macam alternatif pengelompokan. Sehingga semakin banyak itu seharusnya kan tambah gampang sebetulnya. Kerja kita ini tambah enak. Tapi wawasan berkelompok ini juga kalau tidak dibenahi saling ada seperti rival ini dalam kegiatan dakwah barang. Ini yang terjadi kan. Ya, pengajian ini yang seharusnya dengan ngaji itu ikatan batin kita lebih kuat. Malah terserah itu gimana? Berarti pandangan tentang ilmu dakwahnya ini kan harus dibenahi. Gitu ya. Sehingga Nabi menjalin persaudaraan antar muslim. Kenapa? Ciri agama Islam itu bukan agama ras, bukan agama etnis, bukan ikatan-ikatan kesukuan, ikatan darah, bukan. Tapi ikatan iman yang sama. Maka yang terjadi apa? Dipersaudarakan. Sudah tidak ada sekarang istilah budak, hamba, itu ada, semuanya sama. Nah, ini kan hantaman bagi paham-paham yang selama ini mengkotak-kotak manusia dalam berbagai macam bentuk standarisasi mulia, tidak mulia berdasarkan bukan Islam. Ini kuatnya masyarakat Islam. Ini. Jadi persaudaraan antar Muslim, kemudian secara khusus antara muhajirin dan ansor. Kenapa? Ini imigran baru, pendatang baru. Ini ya. Sementara ansor, ini ya, itu sebetulnya sahabat ansor itu minta kaum muslimin yang terancam di Mekah untuk pindah ke Madinah. Awalnya kan gitu. Jadi bukan inisiatif orisinil Mekah. Ya, secara alamiah memang kondisinya kan tidak mungkin menyampaikan Islam di Mekah. Tapi alhamdulillah karena ini agama Allah. Jadi ada delegasi Madinah yang waktu itu belum namanya Madinah, yang namanya Yathrib. Yang Yathrib itu konglomerat Yahudi, di mana tuan tanah Yahudi waktu itu. Karena di dalam berita Taurat maupun Injil, Nabi akhir zaman itu akan diturunkan di area antara Mekah Madinah. Nah, maka tanah-tanah dibebaskan untuk menyambut kehadiran Nabi akhir zaman ini. Cuma sayangnya bagi mereka ternyata bukan dari kalangan Yahudi, tapi dari kalangan Banu Ismail, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi penolakan mereka itu bukan karena benar salah, tapi kekecewaan Nabi akhir zaman itu bukan dari kalangan mereka. Maka dipersatukan dua kelompok ini, yaitu muhajirin, pendatang baru, dan orang ansor yang memang menyediakan diri untuk memfasilitasi tersebarnya Islam di Madinah. Nah, ini ukhuwah ini yang seharusnya menjadi fokus para pendakwah Islam, terkhusus para pengelola masjid. Maka kita harus menyeleksi juga dakwah-dakwah yang ada di masjid-masjid kita. Bukan kita menghalangi, tapi mari kita punya kebersamaan membangun ukhuwah Islam. Perbedaan-perbedaan ikhtilaf di dalam masalah fikih itu keniscayaannya ada. Itu ya. Niscaya ada itu. Tapi bagaimana semangat untuk saling memahami perbedaan itu. Itu.
Nah, sekarang ini semarak ini sebuah dakwah ya, yang seharusnya merekatkan hati umat Islam malah mencerai-berai hati umat Islam. Ini ya, sampai ada perebutan masjid. Ini menunjukkan apa? Justru ukhuwah ini tergoyah dengan dakwah itu sendiri, yang seharusnya tidak demikian. Berarti sirah Nabi, ya, sunnah Nabi, sunnah dalam arti apa? Sesuatu yang alamiah. Sunnah itu sesuatu yang alamiah. Contohnya gini, an-nikahu min sunnati. Sunnah itu kebiasaan alamiah saya. Ini ya. Jadi sunnah itu perilaku alamiah. Bagaimana Nabi, tahapan-tahapan Nabi ini juga sunnah. Membangun ukhuwah itu sunnah. Ini ya, sunnah dalam dipahami yang terbatas. Tapi sunnah itu sebuah perilaku yang memang wajar. Nah, makanya harus kita lacak kewajaran dakwah Nabi itu sendiri. Jadi membangun masjid dikasih wawasan masjid ini pusat peradaban Muslim. Masjid ini harus memfasilitasi kegiatan seluruh elemen umat Islam. Yang nomor 2 itu tadi sebagai apa? Pusat membangun persaudaraan sesama Muslim. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang nomor 3 apa? Setelah di Madinah, Rasulullah itu memperbaiki sistem hukum. Karena waktu itu masa pembinaan hukum Islam, sehingga ada tahapan-tahapan. Ini ya, hadirin, sehingga apa? Membina kesadaran hukum bagi umat Islam itu penting. Supaya apa? Supaya kita memiliki wawasan yang benar bahwa hukum itu ya dari Allah, diterjemahkan dalam bentuk perilaku manusia, membangun sebuah peradaban manusia, itu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pesan Nabi 2 ini, taraktu fikum amroyn, aku tinggalkan di tengah-tengah kamu setelah saya meninggal, amroyn ini 2 hal penting, sehingga harus menjadi orientasi pemahaman edukasi Islam. Apa itu? Ya, kamu tidak akan sesat. Taraktu fikum amroini lan tadillu ba'dahu abada. Yang dengan 2 hal penting itu kamu tidak akan tersesat selamanya. Ini apa itu? Kitab Allah Al-Quran. Maka orientasi memahami dan pemahaman Al-Quran itu harus dibangun di masjid-masjid. Ini. Kemudian apa? Wa sunnatan Nabi, dan sunnah Nabi. Dalam arti bagaimana Rasulullah ini membangun masyarakat Islam. Sehingga hadirin rahimakumullah, sampai Rasulullah ya, menegaskan secara khusus, Allahumma la khairu illa khairul akhir. Wahai Allah, tidak ada masa depan yang terbaik itu kecuali masa depan akhirat. Ya, kemudian apa? Fansuril ansor wal muhajir, berikan pertolongan secara khusus kepada orang-orang ansor dan muhajiroh, orang-orang yang hijrah. Jadi gerakan hijrah itu tidak cukup hijrah. Nah, sekarang kan ada gerakan hijrah, alhamdulillah. Dari konsep-konsep pemahaman jahili menuju konsep-konsep pemahaman Islam. Tapi kelompok ya ansor itu gimana? Semangat ansor harus tetap ada. Nah, sekarang kan enggak, ansornya enggak ada. Sehingga apa? Itu sebagai reaksi seolah-olah itu hal baru. Kaum muhajir itu. Hadis ini hadis rahimahullah. Maka Rasulullah secara khusus mengatakan apa? Allahumma la khairu illa khairul akhir. Semuanya diarahkan kepada apa? Masa depan yang terbaik, yaitu akhirat. Maka berikan pertolongan kepada orang-orang Ansor yang memfasilitasi dakwah Islam yang tercekam di Madinah dengan lapang, di Mekah dengan lapang di Madinah. Kemudian juga para muhajir berikan pertolongan secara khusus.
Doa Nabi ini abadi. Sehingga kita ini harus menyesuaikan syarat-syarat terkena dakwah Nabi. Apa doa Nabi? Doa Nabi itu abadi. Cuma contohnya Nabi Ibrahim ketika berdoa, ya Allah berikan penduduk Mekah ini ya, buah-buahan, rezeki buah-buahan. Sampai hari ini kan buah seluruh dunia ini menjadi Mekah Madinah ya. Padahal bukan areal sana penghasil buah. Hadirin rahimakumullah, jadi bisa kita telusuri setelah hijrah mana penting yang dilakukan Nabi, yaitu membangun masjid, membangun persaudaraan sesama muslim, kemudian menata sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat muslim, dan itu tidak mungkin kecuali kembali kepada memahamkan Al-Quran dan memahamkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin itu ada bahasa yang sampaikan. Barangkali ada yang perlu didiskusikan, maupun saya persilakan. Ingin apakah dulu bersama sekarang itu kejadian dan lagi itu cara dan ada proses terjadi. Seperti Iya. Inilah kondisi keterpurukan politik dunia Islam. Sehingga mungkin itu sebuah kesengajaan ditampilkan di tengah-tengah umat supaya apa? Menjadi pemicu sumber-sumber konflik. Itu baik di dalam tataran internasional maupun yang kita kenal di dakwah-dakwah nasional. Sehingga apa? Ini energi umat terkuras di sana. Sehingga seharusnya ini wewenang siapa ini? Makanya itulah timbul ormas-ormas Islam. Kenapa? Yang seharusnya masalah Muslim dan masalah-masalah Islam itu harus penyelenggara negara. Kasusnya di jangan jauh-jauh, di Malaysia beda dengan kasusnya di sini. Kalau di Malaysia itu pemerintah itu mengawasi dakwah-dakwah yang terjadi di sana. Kalau ini menyebabkan terkoyaknya persaudaraan Islam, dilarang. Itu ya. Tapi bacakan kasus di sini. Dulu kan MUI itu kan satu lembaga yang resmi kan, mengeluarkan satu fatwa, ini kesalahannya di sini, dan itu melibatkan seluruh ulama. Tapi penyelenggara negara seolah-olah tidak merespon, kan? Tidak mengikat keputusan MUI itu. Sehingga ini ada unsur pembiara, malah dipelihara kadang-kadang. Kenapa? Diambil masanya untuk kepentingan 5 tahunan. Jadi tumbuh oleh terus. Padahal MUI sudah mengatakan ini bahaya gerakannya, menyebabkan terkoyaknya ya persaudaraan Islam. Sehingga apa? Ada yang sampai ekstrim, Muslim yang di luar kelompoknya najis. Ini nanti kalau dibiarkan kan halal darahnya kan ya. Loh, ini kan padahal MUI sebagai fatwa resminya ini bahaya. Tapi bagi penyelenggara negara ada yang ini diambil masanya, wis biarkan, dikasih wadah itu. Tapi kegiatannya itu terus tanpa dibenahi pemahamannya. Nah, makanya saya katakan ini terjadi karena keterpurukan politik dunia Islam. Contohnya lagi, kalau ada satu elemen umat Islam punya kegiatan ekonomi dan ini besar, bisa merampas seluruh bisnis. Kasus Darul Arqam di Malaysia kan. Ya.
tapi gencar diteliti masalah-masalah akidahnya. Sehingga apa? Gerakan ekonominya hancur. Ini ya. Dan ini masalah-masalah perlindungan sebetulnya. Mana yang berwenang membenahi, mana yang berwenang mengarahkan. Bukan malah membiarkan di tengah-tengah umat. Itu ya. Nah, apalagi untuk kepentingan penggalangan massa, untuk acara pesta lima tahunan ya. Makanya kita ini harus kembali kepada lebih getol lagi untuk memahami dan memahamkan siro nabawi ini dalam konteksnya ya memang alamiahnya gitu. Dan ini di alam itu ditandai kalau dakwah berhenti, orang yang mengerti itu berkurang, orang yang tidak mengerti kan bertambah. Tapi kalau dakwah ini terus, saya yakin sebab Rasulullah menegaskan la yazalu qa'ifatun min ummati, senantiasa ada sebagian umat saya zahirina alal haq, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang pijakannya di atas kebenaran. Jadi ya, itu pasti ada itu, karena itu makanya Islam itu ilmiah alamiah. Nah, kalau kegiatan dakwah ini terus akan terjadi sebuah proses penyadaran, sehingga minimal mengurangi ya, proses-proses terkikisnya pemahaman Islam yang benar berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini bisa kita rasakan hari ini. Saya pikir itu masih ada mungkin. Okay. Di beberapa organisasi atau kelompok itu tidak mengatakan untuk PHI. Proses PHI ini berkaitan bagaimana apa itu membangunkan bagaimana ada teman-teman banyak atau bagaimana. Baiat itu sebetulnya ikatan-ikatan atau komitmen untuk peduli kepada organisasinya. Bisa ditulis, kan ada yang jadi kartu anggota harus gini anggota, masuk dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangganya kan ada. Kelompok yang bergabung ini tidak boleh ini, harus gini, berakhlak ini, perilakunya semacam ini. Itu masih bisa dibenarkan. Apalagi kalau sudah menyangkut masalah-masalah kegiatan politik gitu. Bahaya itu kalau di luar kontrol organisasinya. Itu wajar-wajar saja. Tapi kalau sudah baiatnya itu sudah menyangkut masalah-masalah prinsip, contohnya gini, kita memandang kelompok kita yang paling benar, tidak boleh. Karena nanti terjadi sekat-sekat terhadap sesama pelaku dakwah kan itu. Jadi dibenarkan itu. Sebetulnya kasus baiat itu sendiri kan inisiatif kaum muslimin ini. Jadi baiat yang pertama terjadi pada Rasulullah itu waktu itu kaum muslimin ya berkomitmen melakukan pembelaan karena Madinah waktu itu kan terancam. Ini kalau terancam gimana kita? Kita harus menggalang janji setia. Jadi baiat itu janji setia. Nah, itu namanya baiatul ridwan. Ini nanti ada dibahas. Jadi ketika Madinah itu sudah menjadi pusat pemerintahan Islam, rongrongan itu belum selesai, apalagi pengkhianatan di dalam Madinah. Maka kaum muslimin punya inisiatif untuk apa? Berkomitmen, dan itu harus diikrarkan, membela sampai akhir hayat. Andaikan Mekah ini diserang, nah, ini dibenarkan oleh Allah ini. Jadi inisiatif yang dibenarkan oleh Allah. Sehingga ada ayatnya, innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang memberikan
penegasan, pernyataan, statement untuk apa? Membela engkau Muhammad. Innama yubayyuna, tidak lain mereka itu seperti membela. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan mereka. Cuma teknisnya waktu itu kan gini, karena banyak, tidak mungkin salaman kan. Jadi Nabi gini, ya, karena salah 1.400 orang gitu. Jadi Nabi ini, saya menegaskan setia kepada Islam dan kaum muslimin. Saya akan melakukan pembelaan. Itu ya. Saya pikir itu wajar saja. Ya. Bagi pelaku-pelaku organisasi dakwah atau organisasi kemasyarakatan, dan ini punya kegiatan yang positif ini. Ini untuk mengikat kesetiaan pengikutnya. Tapi ini juga harus dikontrol negara. Karena bahaya ini. Kalau ada baiat yang sudah mengarah kepada apa? Perpecahan umat. Karena ada yang mengkafirkan sama muslim. Kenapa? Bukan kelompoknya. Nah, ini harus dikontrol negara. Makanya tadi keterpurukan politik ini ya kita hadapi hari ini. Dan itu sampai bisa orang kafir itu membuat gerakan seolah-olah gerakan Islam tapi merusak Islam. Bisa saja terjadi kan? Ini ya. Jadi ada gerakan Islam didoplengi sejenis, tapi ini bukan dari muslim. Baik tata cara pakaian, tata cara perilaku kan itu kan. Dan ini ada unsur kebiaran. Satu contoh, ada agama, sholatnya persis, pakaiannya persis dengan muslim. Ini kan bahaya dalam masyarakat. Sehingga orang awam bisa terseret kepada semacam itu, dan itu tidak ada perlindungan. Bahaya sekali. Makanya munculnya ormas-ormas Islam itu ingin mengambil segmen ini untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi dan melindungi umat Islam yang tidak mengerti Islam, supaya tidak terseret model-model seolah-olah gerakan Islam tapi sebetulnya bukan dari kaum muslim. Saya pikir itu. Namun, marilah kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dalam melakukan jalan kehidupan Islam. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.